الحبى والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأتم الأعمال الصالحة أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من المهلكات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات الظاهرات وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد yang terhormati pendidikan dalam gerakan hari besar Islam Maulid Rasul yang terhormati para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berada di dalam majelis yang banyak dibawakan. Majelis yang dihadiri bukan hanya manusia, bahkan kita pada saat ini para malaikat ikut hadir, namun kita merasa ada dihadiri oleh malaikat. Di mana ada majelis-majelis maulid, di sana selalu dihadiri oleh para malaikat. Kalau kita benar-benar meyakini tentang masalah keimanan kita kepada Allah, kita mengimani adanya Rasul utusan Allah, kita meyakini mengimani adanya para malaikat juga utusan Allah, dan malaikat itu selalu hadir kemana saja kita berjalan. Kalau kita mengerti, kalau kita paham, kita sudah makin baik. Malaikat kiraman katibin, kemana pun kita berjalan. Kiraman sudah makin aktif sebelah kiri. Kemana pun kita berjalan, kita selalu disertai oleh para malaikat. Lebih-lebih berbuat kebaikan. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu
Ta'ala, yang mana kita pada malam ini masih dianugerahi oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk datang dan berkumpul di tempat ini demi memperingati orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membawa rahmatan lil alamin, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di sini adalah di antara memperingati Maulid Rasul, kita mengharapkan syafaat beliau. Semoga kita akan mendapatkan syafaat bukan hanya di dunia, bahkan nanti sampai ke alam akhirat. Nah, oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa risalah, membawa syariat, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan contoh kepada umatnya untuk berakhlak, beradab. Dalam hidup kita ini ada adab dan ada adab. Kalau ada, kita agak belajar. Adab itu dengan sendirinya adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab kita perlu belajar. Ada orang yang memberikan pelajaran, baik orang tua kita atau guru kita. Ulang-ulangi ada itu harus disertai dengan adab. Adab ini di atas daripada ilmu. Al-adab fawqal ilm. Adab di atas daripada ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin bagus adabnya. Semakin kuat imannya, semakin bagus adabnya. Karena bila kehilangan adab, sekalipun orang itu kita lihat ibadahnya kuat, bahkan pangkatnya sampai ke derajat yang paling tinggi, bila kehilangan adab, bisa tertutup. Kita sudah sering mendengar cerita daripada para ulama bahwa ada seorang makhluk yang dulunya adalah pemimpin seluruh malaikat. Coba bayangkan, pemimpin, rajanya di zaman itu. Karena kehilangan adab, dia mempunyai sifat takabur. Satu kesalahan, adab tidak dilaksanakan dengan perintah Allah, akhirnya terkutuk. Ini peringatan. Makanya Rasulullah bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ujar Rasul, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sedikit ilmu disertai dengan adab bagus. Ya sedikit tapi adabnya bagus. Banyak ilmu adab hilang, rusak. Adab kita sesama makhluk, lebih adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita harus duduk di bawah perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ayo kita mengingat kembali. Nasihat-nasihat seperti ini sudah sering didengar, banyak di mana-mana. Cuma di saat kita mengadakan Maulid Rasul, mengingat kembali yang dahulu kita mendengar, diingatkan pada baik nanti terhadap bangun ini, memberikan ingatan itu manfaat terhadap orang-orang yang beriman. Sekalipun kita sudah berulang kali mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah di majelis-majelis, namun pada suatu saat nasihat yang sudah kita dengar mungkin ada yang lupa. Nah, lalu kita buka kembali peristiwa terjadinya kelahiran seorang yang paling dikasihi oleh Allah. Apakah sama dengan manusia biasa? Tentu jauh berbeda. Sekalipun di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basharun mislukum, katakan oleh Muhammad, innama ana basharun, hanya saja aku juga manusia. Nah, kalau kita baca di sekitar itu, kayaknya sama, memang sama kayaknya, tapi beda. Yuha ilaina, Nabi kita dapat wahyu dari Allah. Sudah begitu. Nabi waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau dimunculkan oleh Allah ke alam dunia 571 tahun setelah Nabiullah Isa alaihi salam sudah diberitakan akan kedatangan seorang rasul, pemimpin para manusia. Kalau pemimpin para manusia mulai dari Adam sampai akhir zaman, Nabi kita adalah pemimpin. Itu sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ujar Nabiullah Isa. Ini belum kelahiran kita, sudah disampaikan oleh Nabiullah Isa. Wa qala Isa bin Maryam, ketika berkata Isa bin Maryam, ya Bani Israel, karena saat itu Nabiullah Isa memimpin kaum Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan kalian dari Allah. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah. Nabi Isa alaihi salam membaca di dalam kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihi salam sangat membenarkan apa yang tertulis di dalam Taurat. Mubasyiran bi rasulin, memberikan kabar gembira dengan adanya sebuah utusan yang min ba'di ismuhu Ahmad, bakal datang setelah aku, mimbar setelah aku, kata Nabi Allah.
Tempat berat 571 tahun. Namanya Ismu Ahmad. Nabi Isa alaihi salam menyebut Nabi kita itu adalah Ahmad. Di mana Nabi Isa? Nabi Isa sekarang berada diangkat oleh Allah SWT. Ujar orang kedua Islam mengatakan Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah wafat. Tapi harus disangka-sangka. Wa ma salatu wa ma qatalu walakin syubbiha lahum. Itu keyakinan orang Islam. Nabi Isa bukan disalib, tetapi yang dibunuh dan disalib syubbiha, artinya diserupakan dengan persis kayak Nabi Isa, padahal bukan Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah. Ini keyakinan daripada Tuhan. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa 571 tahun akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Nah, setelah beliau dizahirkan oleh Allah ke permukaan bumi dinamai Muhammad. Mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, beberapa nabi dan beberapa rasul, kita tidak wajib mengetahui berapa jumlah nabi dan rasul. Cuma yang wajib bagi kita yang mengimani, beriman kepada Allah, juga beriman kepada para utusan-utusan Allah yang membenarkan. Itu kewajiban kita. Hanya mengimani, bukan apa namanya itu, menghitung berapa jumlah nabi. Kalau menurut para ulama, nabi itu jumlahnya 1 kali 2 laksa 4.000. Itu hitungan zaman berhari. Wajahnya depan hari 1 kali 2 laksa 4.000. Karena wajahnya kan ada lagi orang berjual kata silap. Ya, bagian dia sudah hantar silap lawan. Mau tiap biarlah. Nah, kalau oke, itu ikat sampai jumlahnya itu bahkan bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Seperti baru rumah dan selesai nambahnya bersiram. Tapi jangan dahulu. Wah, ini kan jangan namanya. Jangan dahulu kan. Nah, kalau dahulu orang minumnya gelas, satu gelasnya sampai 1 2 tahun 3 tahun. Tapi yang ini berubah keadaan. Begitu habis minum, gelasnya dilempar. Gelas apa sana? Gelas mesti. Jadi hitungan 1 kali 2 laksa 4.000. 1 kali 2 laksa 4.000. Berapa kira-kira? 124.000 para nabi. Banyaknya. Dan mereka ini berjuang untuk menyebarkan agama Allah. Sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, bukan agama Islam, namanya mutadayyinan, bertauhidkan asalkan Allah. Dan perjalanan itu persis aturan di dalam Islam, cuma belum diberi nama. Tapi mereka tahu para nabi itu adalah yang disebutkan untuk mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan adanya Allah. Itulah perjuangan Nabi mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Nah, penyempurnaan daripada syariat yang dibawa oleh para nabi adalah diutus oleh Allah Nabi Isa. Jadi Nabi ini menyempurnakan dari Nabi yang pertama sampai Nabi pada Nabi kita. Dan Alkitab pun yang Allah berikan kepada para nabi yang berjumlah 100 suhuf, 4 Al-Quran. Semuanya itu disempurnakan di dalam Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita. Jadi kita kalau membaca Al-Quran sama kita lawan membaca seluruh isi Alkitab, baik Taurat, Zabur, Injil, dihimpun di dalam Al-Quran. Nah, jadi para nabi-nabi itu memperjuangkan syariat Allah, aturan atau undang-undang dari Allah untuk beriman kepada Allah, yang namanya berjuang untuk membela kebenaran. Banyak halangan dan rintangan, ujian yang berat. Bahkan ujar Rasulullah, asyadun nasi bala'an al-anbiya, paling besar ujian adalah para nabi. Coba lihat nabi itu memperjuangkan agama. Ada masalah ini memperjuangkan agama. Kita tidak melaksanakan gitu. Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, beliau memperjuangkan agama sampai dibunuh. Sampai dibunuh, Nabiullah Zakaria digantikan masuk ke kepala sampai ke bawah belakang. Nabi Zakaria waktu itu beliau berdakwah untuk membawa umat agar mentauhidkan, beriman kepada Allah. Tapi sebagian mereka berhadas, menyembah segala macam. Diajar oleh Nabi Zakaria, orang-orang Yahudi, apa yang hendak merubah aturan kami? Kami menyembah patung. Ujian Nabi Zakaria menyembah Allah. Kita beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Zakaria dikejar. Nabi Zakaria habis jalan. Pohon kayu anggaran, pohon kayu anggaran belak-belak. Hujan pohon kayu, pohon Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon. Pohon kayu belak-belak. Masuk ke dalam pohon kayu, masuk tapi Allah masuk ke dalam bentuk. Nah, dengan izin Allah sekalipun di dalam pohon kayu masih hidup. Allah kuasa menghidupkan, Allah kuasa mematikan. Sekalipun berada di dalam tempat yang kiranya kita tetap beriman, tapi dengan pemeliharaan Allah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah di dalam pemeliharaan Allah. Sehingga Nabi Zakaria dan pohon kayu dilihat oleh iblis. Ujian iblis tahuan kok Zakaria masuk ke dalam pohon kayu. Iblis berwujud sebagai manusia yang Tuhan, memberikan kabar kepada orang Yahudi yang mengajarkan karena iblis itu tadi bisa orang yang terkutuk iblis dikutuk mana apa karena minat kafir. Ayo kita nanti dikutuk puncak iblis. Ya Allah,
Alhamdulillah ulun ditutup. Ulun mohon kepada Engkau ya Allah, hidupkan ulun sampai hari kiamat. Iblis minta kepada Allah agar dihidupkan sampai hari kiamat dan berubah bentuk dengan segala macam cara. Mohon kepada Allah, Allah abulkan. Coba bayangkan, Iblis aja minta masih dikabulkan Allah pada hari kita. Iblis, apalagi kalau orang beriman minta kepada Allah, jadi apa? Ud'uni. Apa sebabnya? Ayo, ud'uni. Anak-anak sekalian, sudah baca Quran? Sudah baca Quran? Hah? Ibu ada yang kata apa janji Allah kepada kita? Ud'uni astajib lakum. Minta ujian Allah kepada aku. PK-nya yang dilakukan yang diberikan ilmu Allah, pasti ku kabulkan. Itu juga Allah. Bilang kalau dikabulkan saat ini, mungkin besok. Besok kalau dikabulkan, mungkin besok. Atau di akhir hayat dikabulkan, mungkin. Lamunnya kalau dikabulkan di sini, di akhirat disimpankan oleh Allah. Allah inna Allah la yuhibbul mi'ad. Allah akan menjadikan dikabulkan pasti. Cuma kita tidak kadang kalau tapi langsung kontak malam nanti baik naik sakit atau ada duit, baik naik sakit atau ada duit pasti langsung gila juga duit apa? Pikir lagi sudah. Nah sakit kan? Sehat. Ada dari alhamdulillah lagi. Ada ingat lagi yang semestinya kalau kita diberikan oleh Allah baik berupa kesehatan, harta dan lain sebagainya. Alhamdulillah iblis minta dikabulkan oleh Allah, apalagi jadi ujar iblis kawan ujar akhir dalam pohon. Ini iblis sifatnya itu dendam lawan manusia. Dendam lawan siapa? Dendam lawan Nabi Adam. Diampuni dipukuli Allah gara-gara Adam. Bertunggu ikan Adam ayu jadi iblis. Musuhnya iblis ini adalah manusia sampai hari kiamat. Penyakit dendam. Orang penyakit dendam itu adalah mewarisi sifatnya iblis. Nah, dendam itu ini apa? Kita melihat kawan, ada yang kata cocok lawan kita. Melihat kawan, ada yang kata cocok loyal. Apakah terus mereka bila melihat kedinyaman, bila melihat kedinyaman, selama orang tua mencari syariat, nah kalau mencari syariat, baik boleh kita takut kedinyaman pernah melihat sifat kamu, bukan kita adanya menjawab batang tubuhnya ada sifatnya, tapi kalau sifat-sifat adalah mencari syariat. Masalah karunia atau masalah kita disinggungnya lalu merasa ada nyaman benar pernah orang pernah menyinggung kita merasa bersih umpama setiap kali berkawan hingga ada nyaman itu ngarannya dendam. Nah orang penyakit dendam ini ibadahnya sekalipun sholat ibadahnya, tapi kalau penyakit dendam itu
iblis serang pada sakit penyakit dendam tidak ada dalam jiwa kita hidup pada bisa mendapat kawan ada yang mati berarti iblis dendam kawan manusia melihat Zakaria masuk ke dalam pohon berubah bentuk iblis datang kepada golongan kaum Yahudi yang mengejar Nabi Zakaria. Kayak orang Tuhan lapor lawan pemimpin Yahudi. Aku tadi ada melihat Zakaria masuk dalam pohon. Semua dikejar saya, misalnya saya hilang sama katanya udah oleh orang Yahudi. Nabi Zakaria harus mengejar. Akhirnya dipadamkan oleh iblis tadi masuk ke dalam pohon. Ujar iblis yang berupa manusia, wahai jemaah, kalau dia hendak mencari Zakaria itu di pohon abang, ditambang, potong keluar di bawah batis, pohonnya apa? Jadi ujar orang Yahudi, hai biar berusaha, ada. Jadi itu jadi iblis yang berupa mayat angin tadi ini dibelah aja pohon dibelah iblis itu sekali luar biasa luput sampai dari atas kita pernah dendamnya iblis sampai kita melakukan kebaikan apa pertama kita itu disuruhnya supaya ada ikhlas tak boleh juga. Bila yang ada ikhlas berarti timbul sifat pria. Setiap kebaikan yang kita puji ulang itu kata-kata itu nyumbang 1000 kata-kata itu sampai jatuh timbai 100.000 kita ya siapa ngarang saya mengarang kita mau pulang untuk olehnya itu contoh mereka ada di sini kita sana di Banjar itu nah kalau di sini insya Allah ikhlas berataran ya nah akibat bersatu ini kan jadi acara terlaksana kalau bersatu ada bisa terlaksana karena kita berkesah tentang orang yang ada Allah untuk mengadakan sesuatu dengan bangga bersatu akhirnya jadi kisah bisa melihat sebelum kita mengisahkan kelahiran Rasul tadi sudah dibaca di zaman Rasul uang hamil sampai kelahiran Rasul zaman itu ibu-ibu kadang-kadang yang hamil mengandung anak perempuan tidak ada saat semesta saat hamilnya Aminah sampai kelahiran Rasul saat itu kadang-kadang orang yang lahir dari perempuan ibu-ibu itu mengandung berdasarkan anaknya coba dibaca gitu dalam simpul orang tadi kan suatu keajaiban pada zaman itu lelaki yang perasaan ada menangis ketika Rasul Isra Mi'raj pada malam tanggal 27 Rajab saat malam itu ada orang yang meninggal yang tadi kan turun kelahiran laki yang bertahan laki-laki tanggal 27 Rajab itu ada malam itu ada orang meninggal di saat Rasul Isra Mi'raj kembali kisah Nabi Zakaria akhirnya apa orang Yahudi diberikan saran oleh iblis yang berupa air ujar iblis belah pasang gergaji ujar ini apa di sini sok ini perjuangan anak-anak akadun nasi bala'an al-aqliya tuman awliya
Cuma ulama ini nama berat ujian dari para nabi. Akhirnya orang Yahudi membelah lagi. Begitu dibelah sampai ke kepala Nabi Zakaria mata bergantian. Waduh, sakit. Jadi ujian Allah. Lah kasih datang itu Zakaria. Ujian Allah lah kasih datang wahai Jibril itu Zakaria. Jangan baru. Sekali lagi bila berlaku cabut namamu di kalangan para nabi. Nah, tempat luar biasa. Jangan baru. Sampai jatuh mereka Jibril. Waktu singkat. Begitu turun di kepala bisa ada batu belah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat mereka perjuangan seorang nabi mulai dahulu, maka itu tidak. Kalau perjuangan para ulama zaman wali ada apa-apanya. Itu kadang-kadang para ulama mengeluhnya apa? Disinggung orang, dipandang orang kadang-kadang. Manusia kadang-kadang ulama itu juga manusia. Wajar kalau ada salah. Kan manusia. Tapi mengarahkan watak berbeda-beda. Ada yang mau menerima saran mereka, ada yang mau diberikan saran. Contoh kan, maaf. Kalau kita menjadi imam, mau di belakang banyak. Nangaran Tuhan, ya segala-galanya itu berkurang sudah. Mata kabur, gigi gugur, ya gigi gugur, bebacaan tidak lagi. Ulur-ulur bacaan, gawirikan sadar anak-anak berikan kesempatan. Nah ini kait kebencian, wirikan, wirikan kan kita biasa. Bila ada kesalahan, marah-marah, anak-anak jangan kait. Maaf kalau jelaskan pembacaan dijelaskan oleh kami. Masalah bacaannya salah bacaannya. Anak saya dulu melihat di dalam kisah namanya. Maaf saya berbeda sudah dulu instruksi dari dulu. Cuma maksud ini kalau Tuhan ada yang menang di belakang bacaan ini ketika jelas lagi cari kadar gampang aku melakukan jika mau jadi mana itu maknanya mencari kadar sebelum meninggal cari kadar dulu. Namun detik itu cara Rasul mencari pemimpin. Sebelum Rasul meninggal, beliau sudah mencari siapa nanti pemimpin. Jadi ini yang pemimpin meninggal sudah langsung ada nama. Namanya di belakang. Nah kalau Tuhan mengatur nabi Muhammad wajar. Nasihat dari Tuhan. Kalau memang sini sebagai ilmu, nah kalau saja sebagai ilmu, tapi tadi ada uang bagi sambil belajar, karena uang belajar. Di belajar mengikuti, meneladani akhlaknya Rasul, punya Rasul. Inna habbakum ilahi orang yang ikut kita. Inna habbakum ilahi orang
Walau kalau aku ini orang yang paling hampir lawan aku apabila yaumul qiyamah enak itu tidak. Ini pernyataan Rasul. Orang yang paling parah lawan aku, orang yang paling mencintai ahasil maslahah, orang yang bagus akhlaknya, bagus tingkah lakunya. Ada. Nah, kalau ada ulang-ulang ada usaha belajar itu ilham langsung dari Allah, begitu lahir sudah berlaku ada mungkin ada kurang paham dengan ada kita apa ada manusia padahal sudah kita lakukan kita pakai sudah kita laksanakan ada kita laksanakan ada manusia begini makan minum maaf bahera bakami gurih itu ada ada sudah pakai ada manusia yang berbeda pernah belajar bahera pernah begitu lahir kita menangis. Siapa belajar menangis? Lahir langsung menangis. Lahir lawan Rasulullah begitu lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Beliau yang sujud sajidan sujud bidang itu kita begitu lahir ada sujud ada dilantarkan oleh beda lalakian langsung kami yo siapa yang kami itu ada manusia kami daerah menyembah kami ujar kami dan dia pulang minum daerah ada lawas bagian aku si bayi kan boleh siapa pelajar boleh itu artinya langsung ilham dari Allah nah jadi adab itu ulang harus kita sudah akil balik atau nomor makin balik adab harus disertai dengan adab. Bila adab ada disertai oleh adab, susah. Rasulullah coba kita baca di dalam hadis di antaranya hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Beliau menyusun hadis-hadis Rasul yang disimpulkan di dalam sebuah kitab yang bernama Riyadhus Shalihin tentang masalah adab makan, adab berpakaian, adab minum. Itu dipelajarkan berarti. Namun contohnya Rasulullah coba bersama ada tadi kita maka karena kau jawab Rasulullah uswatun hasanah. Rasul itu uswatun hasanah ikutan atau teladan apa yang harus dicontoh mencontoh kepada Rasulullah. Maka kalau kita makan maunya dua-duanya tiga-duanya takut. Yalah. Ada gangguan padahal kalau kita makan itu menyalahi apa yang disarankan oleh Rasul, itu akibatnya kita banyak mendapatkan penyakit. Kalau orang punya banyak mendapatkan penyakit karena
organ tubuh kita yang ibarat pabrik menggiring itu kan bersihnya lain saja hancur. Punya. Jadi di dalam prosesnya ada berat lagi. Tapi kalau kita masukkan benda yang belum cukup, akhirnya dalam organ tubuh kita menggulung. Nah itu kadang-kadang timbul kita penyakit. Penyakit itu dari kita cuma timbul darah tinggi, timbul asam urat, timbul kolesterol. Kita makan berlebihan. Bukan kadang-kadang berlebihan manis, berlebihan asin. Akibatnya apa berlebihan? Hujan Allah dulu, wasyarabu, wala tusrifu, makan hak minum hak, tapi jangan berlebihan. Umpama ada sampai ke sini saja, cuma berlebihan manisnya, bisa berlebihan asinnya, bisa berlebihan lemaknya. Nah itu akibatnya apa dia? Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Uswatun Hasanah. Nah jadi ada kabarnya. Ujar surat wa istri seperti menerima akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, artinya membawa akhlak mencontohkan kepada umatnya. Kalau tadi adab menyalahi adab yang dicontohkan oleh Rasul itu yang biasa. Padahal kita sayang bila yang ada beradab segala-galanya besar. Sembahyang ada beradab, padahal dicontohkan sudah oleh Rasulullah. Ada sembahyang kayak apa, sholat kayak apa, ada bergaul kayak apa, adab muamalah itu bergaul. Ada bergaul mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita bergaul dari yang mahal, yang halal, buat ibadah. Semuanya contoh kepada Rasulullah. Dari kalau kita sekalipun sedikit dengan cara adab, hasilnya bagus. Tapi banyak dengan adab. Kenapa ulang kata-kata ini supaya berikut, nah supaya ingat di dalam kita perlu belajar. Karena Syekh Burhanuddin Hasan itu sudah menjelaskan. Sudah sekali boleh di sini surat, sekali boleh di sini kenapa menjelaskan auto boleh supaya ingat. Itu pun kadang-kadang kita setelah pulang ke rumah apa yang tadi. Nah, apa yang membuat kita ingat? Imam Syafi'i beliau orang yang cerdas, orang yang penghafalan. Umur 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun sudah hafal Al-Quran sebijian. Umur 10 tahun hafal 3.000 hadis karangan Imam Malik. Pak Guru sini pada suatu saat dia karena mendur hafalan ini pada sini ada biasanya ini kalau yang bikin baru pelakuan pada pembuat syakawatu ila waqirin su'ahibdi fa'arsyadani ila tarukil ma'asi. Ujar Imam Syafi'i, aku melaporkan keadaanku kepada guruku yang bernama Waqi'. Guru yang kedua adalah dia guru yang melakukan musyawarah. Kita berdapat kemudian ulun itu pernah tadi peringatan lagi. Akhir itu peringatan orang. Ada biasanya hujan marah kalau kita tentu mana sebanyak minyak koler benar. Nanti mau benar pun ya. Apalagi hendak mengalir sunnah, apalagi hendak sholat malam. Kenapa? Sebab
sebab itu adalah Imam Syafi'i soal apa yang ada bulan lagi. Setelah disampaikan kepada guru beliau yang bernama Wakil, Pak Arsyadani, guru memberikan petunjuk Wakil kebulan Sikutri ila tarkil ma'asi, ujar guru, wahai Muhammad bin Idris, tinggalkan melakukan maksiat. Zakir ada pernah menyakiti orang, cuma sakit berpikir seorang. Kalau kita berada di zahir kita sudah melakukan maksiat, ada mengganggu orang, ada berbuat dosa. Mungkin ada dalam batin kita ada hasut, dengki. Kalau dulu saja cuma dengki ini kan ada senang, kawan mendapatkan nikmat dari Allah. Bertetangga melihat di sebelah ada rezeki. Nah satunya ada Om Nurul, ibu di sebelah wajahnya pergelang atau menukar mobil yang semestinya kalau di sebelah menukar mobil kita melihat alhamdulillah. Pada suatu saat kita bisa saja punya kita tuangkan apa kan dapat solusi, tapi orang yang bisa hati yang terdengar dengan dan tapi melihat di sebelah dapat hasil dapat nikmat dari Allah lain kan dapat tidak betul lawan kalau biasanya tidak ada banyak dalam itu menjadi dosa. Akhirnya apa kabarnya namanya disuruh banyak adalah dunia. Penting pulang mendapatkan bukan namanya belum. Akhirnya banyak dapat berarti tukaran alhamdulillah. Limpah itu sebelah penambahan belang. Tadi kan kita belang, maaf berarti contohnya tambuhan. Nah, apa sih? Diskusi. Nah, apa kalau beli bila salah ada betul. Paham? Satu orang dan betulnya akhirnya tagihan namanya itu abahnya berusaha dan pulang kemudian berpanas abahnya disayang ayo nah biasa boleh jam 4 ini bolehnya jam 4 kali ada segala nanggurangan kesenangan kandang harapan nambah dalam mama nambah itu keluar hendang pulang 3 dan seterusnya. Kalau menuruti hawa nafsu kadang habis, sudah habis. Padahal kalau kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah puas dan untuk hidup. Nah, cukup pemberian Allah cukup untuk dibuat hidup. Itu memang sudah disediakan Allah. Harus mudah, harus cari tahu.
Allah pasti memberikan penghidupan untuk kita. Bila dilahirkan, diwujudkan, ngarannya tuh nikmatul ijazah. Ya dah. Setiap keadaan pasti di dalam jaminan Allah. Allah jamin. Hati-hati. Kesan tadi. Dalam perayuannya di dalam jaminan Allah. Ayo kuatkan keimanan kita. Yang paling kuat itu iman. Paling kuat itu iman. Ujar orang Yahudi ada. Yang paling kuat itu gunung. Ujar gunung ada iman. Sayyidina Ali pernah ditanyai. Kayak merasa makhluk Allah yang paling kuat itu siapa? Ujar Abdul Hasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nang kuat makhluk Allah itu bisa ada 10 macam. Ada 10 macam. Pertama tadi gunung kuat. Pasang bumi lagi. Wal jibala autada. Jibal gunung sebagai pasang. Tapi gunung kalah. Gunung bisa kalah dengan besi. Yang lain dicakar. Hancur. Dapat besi. Tapi besi pun dapat dikalahkan oleh api. Tidak boleh. Kalah bisa. Termasuk makhluk yang kuat masih kalah. Besi bisa dikalahkan api. Tapi gunung api bisa dikalahkan oleh air. Air dapat dikalahkan oleh awan. Coba di atas. Ya, awan kuat dapat dikalahkan oleh angin. Bawa angin ke situ kemari malam. Angin sekalipun kuat kalah lawan selimut. Karena kalau selimut makan ganda anda selimut yang ada. Cuma orang selimut itu bisa menjadi kantong kantong. Ya, kantong. Akhirnya kantong itu kalah dengan adanya kejauhan kulitnya bukan. Ya. Orang ada akhirnya ada mengaku dia takut ini. Tapi orang boleh ini bisa dikalahkan oleh Tuhan kita. Bilang orang itu Tuhan kita kamu boleh. Tuhan kita kamu hutang. Hutang ada mau bayarin cuma ditanggung terus. Besok kita di orang-orang. Apa ketujuannya hutang merah? Setelah kada bisa di rumah terus lunas hampir hilang. Ya. Kau membayar hutangnya yang akibat pas ada mau bayar. Mama ibu lalu buka hutang sepi. Bukan kita. Nah, bukan kita ini bisa dikalahkan oleh iman. Paham? Kurang bukan kita ini bisa kalau imannya kuat. Jadi seberapa yang paling kuat? Iman. Yang paling kuat adalah iman. Jadi orang beriman itu pulang hendak tahu buktinya orang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti orang ini sudah jelas beriman. Bila yang mengucapkan dua kalimat syahadat tentu orang ini Islam.
Nah lalu bertiakan rangkaiannya iman dan Islam ini adalah wa af'alun bil arkan, ucapan lidah, iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa af'alun bil arkan. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dibenarkan dalam hati. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya malaikat Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah. Coba lihat wa al-kalam tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Melakukan dengan seluruh anggotanya komunitas. Jujurlah kira-kira orang yang beriman ini jujurlah. Oh ternyata melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Jujur berarti orang-orang yang beriman. Nah supaya iman kita itu bisa kuat, ada goyang kita mengajari anak-anak kita supaya imannya kuat. Ayo pelajari ilmu agama. Bila ada pelajari ilmu agama, di belakang hari akan berbahaya keimanannya. Jadi perlu memberikan pelajaran kepada anak-anak kita tentang masalah keimanan. Bila kita akan mempelajari, kita tidak dituntut, kita ketemu hari. Aku berarti kalian mengapa akan jadi. Nah, tuntutan kita. Sudahnya harta kita tuntutan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta dan anak menjadi ujian. Namun bahasa mumpung masih hidup, ayo gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk kebaikan, untuk membiayai anak sekolah agama. Ada kepentingan agama, bantu. Jangan lainnya. Nah, jangan membentuk yang sifatnya itu hura-hura. Karena bila 13 Agustus, ayo kita mengadakan gedong. Nah, kemudian hadirnya sepeda motor. Ya. Ada di dalam baru. Kurang seorang pengesan. 17 Agustus 40 bulan orang hadiah nyoba sepeda motor. Lomba belum. Nah yang belum dapat hadiah duluan sepeda motor, tapi hasil gedong. Nah, kalau dulu ada zaman tahun 70-an, tahun 70-an itu masih gempar-gemparnya buntut malu. Aku tahu malu tahun 70-an. Nah, buntut lalu bilangnya kulkas. Nah lalu ada orang kecanduan lalu sehingga beliau dapat lalu tadi. Nah di bawah naik hadir dapat buntut lalu gue naik hadir. Ayo apa gaji yang putih sama nanti mana dapat rezeki. Kalau dilihat kita kalau berapa hati nanti kenapa salahnya apa ya? Setelah ditelusuri dapat hasil buntut lalu di Mekah biasanya ada nemu pengaran. Waktu
itu Bangarang Hasbunah Hasbunah ada itu di Mekah ujian orang di Mekah dia mengarang karena kan Hasbunah Allah ini mau Hasbunah beli pulau di Mekah atau bulan lo ganti arah ada lagi yang ada di kampung di sana di rumah orang artinya Hasbunah orang kamu vaksin ini kalau berangkat haji kita dia pulang lagi ke berangkat lagi mendadak pulang sekalinya sampai dapat hasil untuk nanti pas benar orang ngarani Hasbunah haji Hasbunah haji hasil untuk anda Hasbunah artinya apa? Sekalipun akhirnya kayak kurang tua, tapi kalau itu nanti dijalankan Allah kadang menerima. Nah, jadi kita berusaha untuk mendapatkan rezeki mengikuti cara syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya bapak syariat yang oleh Rasulullah dan dari para ulama duduk di majelis taklim atau mendengar nasihat-nasihat di mana aja guru-guru berkesan, tapi sesuai lawan panduan syariat. Jangan umpan belajar karena bagi kesahan bagi tahu ada mau itu sudah sombong ada di hatinya. Banyak bobotnya. Nah, udah ada masalah panggul kita, cuma bilangnya ada beberapa orang banyak bobot. Itu panggul. Ayo dia tuntut ilmu semalaman sampai bapak. Lalu dia menuntut ilmu yang duduk kita tadi sanggup lah kira-kira semalaman. Ya, kurang ini dulu dia kalau sudah ceramah. Nah, kalau dulu kita ceramahnya insya Allah hadir di sini. Setelah beli kalungan rasakan bidang lawan tadi besok insya Allah kita tawarkan insya Allah yang hadir di sini hadir di sini sudah jelas dipanjangkan umur oleh Allah. Bukti bila datang aslinya pasti panjang umur. Banyak umur pulau sudah mengatakan di rumah tuh anda umur bila kalau datang ke sini pasti sudah panjang umur. Punya kendaraan paham ada sudah banyak ada ya nampak hal membuat hal juga. Jadi kalau anak panjang umur dia cari orang murid. Bila kalau